Baik, bertemu lagi dalam tutorial app GameKit. Nah, jadi di part 4 ini saya akan membuat studi kasus tentang game Space Shooter ya. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit tentang dasar-dasar bagaimana load sprite, kemudian menggerakkannya, termasuk mengganti warna dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang di sini saya akan ajarkan dasar. Nanti ini akan berlanjut. Di pertemuan berikutnya saya akan lanjut game ini sampai selesai. Sehingga nanti akan ada satu buah project utuh tentang Space Shooter ini. Nah, Space Shooter ini saya jelaskan sedikit, ini adalah tentang tembak-tembakan ya. Ada pesawat, kemudian dia akan jalan, dan di depannya ada musuh, musuh juga akan menembak. Jadi kita menghindari tembakan sekaligus membunuh musuhnya. Untuk tampil sederhana saja dulu, nanti Anda boleh kembangkan, isikan level atau skor dan yang lainnya. Nah, di sini saya buatkan dulu project ya. Saya buatkan project di sini namanya Space Shooter. Ya, di sini saya taruh foldernya di sana. Kemudian saya buatkan namanya Space Shooter. Nah, silahkan nanti sediakan. Nah, sediakan nanti sementara saya gunakan ini adalah sebagai playernya. Nah, ini kan belum ada medianya, silahkan dijalankan sekali. Nanti otomatis akan ada folder media disediakan di sini. Nah, saya ini namanya adalah player, ya, player. Jadi kita fokus ke player dulu satu, gitu. Nanti tutorial berikutnya baru ke background, musuh dan yang lainnya dan move-nya atau penembakannya. Nah, langkah yang pertama di sini diatur adalah saya mengatur judulnya, silahkan disesuaikan ya, judul di Windows bar-nya di atas sini. Kemudian ukurannya saya gunakan, ini kan ke samping landscape, saya gunakan portrait sekarang. Jadi lebar saya atur 600, kemudian tingginya saya atur 800. Nah, ini juga sama, virtual resolution juga saya samakan 600 kali 800. Ini belum saya atur semuanya, belum saya sesuaikan. Nah, jadi dia akan ke atas. Nah, kemudian berikutnya, sebelum sudah saya ajarkan bagaimana load sprite gitu. Jadi saya di sini sementara buat sprite itu di sini. Yang pertama kan harus Anda lakukan adalah load image kan. Nah, kalau sebelumnya saya teknik saya ajarkan adalah load image, kemudian nama ID dari image-nya, kemudian berikutnya adalah nama filenya. Tadi namanya adalah player.png. Kemudian saya load sprite, load sprite. Load sprite di sini satu, image-nya satu. Bukan load sprite, create sprite ya, create sprite. Ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, kemungkinan dalam satu buah game akan ada banyak gambar gitu. Jadi biar nggak bingung, boleh buatkan nanti ID dari sprite-nya itu sendiri gitu. Jadi buatkan ID sprite-nya masing-masing, jadi biar Anda gampang memberikan nama. Kalau misalnya kita menamakan menggunakan angka itu agak ribet. Nah, cara nge-load sprite nanti untuk perumahan sekarang dan berikutnya, kita langsung saja di sini load image. Ya, di sini Anda ganti ini kalau yang teknik sebelumnya. Anda ganti langsung menggunakan ID. Misalkan saya punya ID namanya adalah player ya, player sama dengan create sprite. Nah, create sprite. Bedanya format yang tadi kita gunakan ID di sini, tapi sekarang kita langsung simpan di variabel player ini. Tidak usah Anda mengisikan ID lagi di sini, langsung load image. Load image-nya pun langsung di sini menggunakan player.png. Ya, jadi di sini langsung load image sekaligus dia dimasukkan ke dalam sprite. Gitu. Di sini dimasukkan di player. Nah, hasilnya juga sama. Nah, sekarang untuk mengakses ini, kalau sebelum kita menggunakan, kita misalnya mengatur size-nya, set sprite size, ya, set sprite size, gitu misalkan, set sprite size. Nah, misalkan sekarang tinggal mengatur player. Nah, di sini tinggal atur width-nya 100, 100, gitu misalkan. Nah, jadi lebih gampang. Sehingga nanti Anda bisa menggunakan ID sebagai angka, tapi nama variabel.
tapi nanti ini disimpan sebagai angka gitu. Jadi untuk pertemuan berikutnya, jadi saya cara ngeloadnya seperti ini. Jadi biar nanti Anda terbiasa menambahkan ID dalam playernya itu. Nah, fungsi main ini adalah nanti sebagai menu utama, artinya sebagai induk dari programnya. Tentunya nanti akan kita buatkan file sendiri. Untuk player kita buatkan itu sendiri, kemudian untuk enemy-nya atau musuh buat sendiri, untuk tentang background-nya kita buatkan sendiri. Nah, sekarang kita fokus ke player. Saya buatkan satu buah file sekarang. Tambahan satu file di dalam project ini. Ini namanya adalah misalkan player sesuai dengan fungsinya. Nah, load spread ini Anda masukkan di player ini, di dalam page player ini. Nah, page player ini. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan namanya sub gitu. Apa nama subnya diakhiri dengan return. Nah, di sini juga ada fungsi, ada namanya feature menggunakan function. Misalkan namanya adalah load player. Nah, misalnya namanya adalah load player atau create player juga boleh di sini. Create player. Nah, biasanya penulisan sebuah function atau buat variabel biasanya seperti ini ya. Kalau misalnya dua kata, C-nya besar, P-nya besar. Biasanya, ini tergantung Anda nanti. End function. Jadi penulisannya seperti ini. Sama saja. Nah, cara memanggilnya yang pertama tentu kita harus include dulu. Kita include dulu file itu. Include player player.agc itu. Nah, setelah di-include, baru kita tinggal panggil di sini. Nah, karena namanya create player. Nah, akan muncul di sini create player. Nah, jadi kalau saya tampilkan, saya stop dulu. Nah, seperti ini. Jadi khusus untuk create player saya taruh di sini. Nah, tentunya nanti player ini akan diakses di semua file, di semua function. Misalnya nanti pas nembak kan tentunya nanti player yang mana yang mau nembak gitu. Nah, sehingga nanti kita perlu kalau misalnya player ini kalau kita deklarasikan di sini, itu artinya hanya bisa dibaca di function ini saja. Nah, saya buatkan sediakan khusus ini untuk mendeklarasikan secara global, artinya biar bisa nanti dibaca di fungsi lain dan di file yang lain. Nah, saya sediakan di sini satu buah variabel, namanya adalah pemberian variabel seperti global apa namanya, misalkan G player, G itu maksudnya global. Nah, jadi ID dari player itu sementara saya isi 0. Nah, sehingga nanti di sini Anda bisa mengatur G player sama dengan ini. Nah, di sini tinggal isikan G player. So, ini sama saja. Sekarang masih belum berfungsi ini, tetapi nanti akan berfungsi ketika nanti kita memanggil di sub yang lain atau di function yang lain. Jadi untuk membuat player seperti ini. Nah, Anda sudah mengatur membuat player. Nah, Anda sudah di sini. Nah, sekarang posisi playernya ini saya sementara matikan ya. Nah, sementara saya matikan. Sekarang mengatur posisinya, biasanya kalau player, karena kita ini perjalanan ke atas nanti ini nanti berada di bawah tengah. Ya, nanti ini berada di bawah tengah. Nah, untuk lebarnya nanti mungkin kalau terlalu besar silahkan dikecilkan misalnya 50 atau 70. 70 misalkan. Di sini juga sama, 70. Nanti Anda menyesuaikan seberapa nanti lebar dari pesawatnya itu. Nah, untuk mengatur posisi, posisi dari pesawat ini nanti akan diatur banyak kali. Artinya ketika game over dia dikembalikan lagi ke sini. Ketika misalkan dia mati sekali dikembalikan lagi ke sini. Sehingga untuk mengatur posisi biar berada di bawah tengah ini, itu akan nanti kita dipanggil berkali-kali. Kita buatkan sebuah function juga. Ya, sehingga tidak perlu kita membuat coding yang sama untuk mengatur di bawah tengah. Kita gunakan misalkan sini namanya adalah function reset player. Nah, reset player nanti mengatur ke posisi awal. Ya. Nah, ini adalah sebuah teknik untuk menyederhanakan. Jadi kalau nanti Anda ingin buat jadi satu juga tidak masalah. Nah, di sini kita perlu mengatur. Nah, ini nanti perlu logika sedikit ya untuk reset player ini. Yang pertama kita membuat kiri kanannya itu kiri kanan itu tengah. Nah, perhatikan layar ini. Layar ini untuk
mengambil lebar layar, kita gunakan namanya get virtual width. Nah, jadi kita gunakan get virtual width ya. Get virtual width ya, lebar layar virtual. Kemudian kalau ingin mencari tingginya, Anda gunakan height. Nah, lebar ini berarti tinggi. Nah, sekarang posisinya berarti ada di, misalkan sekarang saya setting posisinya ya. Nah, ini saya panggil create player, ini saya panggil reset player. Langsung saya reset player. Jadi dia memanggil fungsi ini. Jadi set sprite position ya, sprite position. Yang pertama kan adalah left-nya. Misalkan kalau Anda mencoba-coba misalnya dia agak ke bawah, dia agak ke tengah misalkan karena lebar layarnya 400, jadi lebar layarnya adalah 600, saya gunakan di 300 misal contoh ya. Kemudian tingginya adalah 800. Saya gunakan misalkan 600. Nah, di sini yang pertama adalah G player. Nah, ini G player ini kalau Anda belum deklarasikan secara global di sini, dia tidak akan dibaca di function ini. Nah, makanya saya deklarasikan global di sini. Saya coba run di sini. Nah, di sini. Perhatikan nanti ini yang penting nanti ketika Anda mengatur posisi tengah-tengah ini. Lebar dari ini adalah 600. Kemudian kalau ini tengah-tengah berarti kan di 300 ini. Tetapi 300 ini dia bukan berada di tengah-tengah sini, ya. Tapi dia di pesawat ujung pesawat paling kiri, dia berada di tengah-tengah 300 ini. Sehingga kita perlu menggeser seukuran setengah pesawat ini ke kiri. Ya, saya ulang sini ya. Ini lebarnya 600, tengah-tengah itu 300. Tetapi 300 adalah posisi pesawat yang paling kiri, bukan tengah-tengah dari pesawat ini. Jadi kalau kita ingin supaya di tengah-tengah, kita perlu menggeser setengah ukuran lebar pesawat. Ya, setengah ukuran lebar pesawat. Nah, sehingga nanti untuk mencari setengah ini, nah, kalau misalnya kita manual kan 300 berarti dikurangi 35. Ya, kalau kita manualnya, ya sih kurang 35. 300 lebar layarnya, 35 ukuran pesawat ini. Nah, ini pas tengah-tengah di sini. Nah, sekarang biar ini berada di paling bawah ini, Anda jangan mengisikan 800. Nah, kalau misalnya 800 misalkan, dia berarti berada di sini, tepat ujung atasnya berada di sini. Sedangkan harusnya ujung atas itu berada di sini. Berarti dia digeser 1 kali ukuran pesawat ke atas. Berarti ini 800 dikurangi ukuran pesawat ke atas tingginya itu 70. Nah, sehingga nanti akan tepat berada di atas. Nih. Nah, ini kita ganti sekarang variabelnya. Kenapa kita tidak manual ini jadikan misalkan 265? Karena nanti siapa tahu misalnya ingin merubah ukuran pesawat, ini biar otomatis berubah. Nah, kita menggunakan di sini adalah top atau left-nya ya. Player left gitu misalkan. Itu adalah setengah dari lebar layar. Berarti lebar layar adalah lebar layar get virtual width ya, dibagi 2, ini baru setengah, dikurangi setengah dari lebar pesawat get sprite width. Nah, ini dibagi 2 juga ya, 300 dikurangi 35. Ini kita atur dengan player left. Nah, saya coba tampilkan. Nah, get sprite width ini berarti kita isikan G playernya. Ya, sprite yang mana kita ingin atur. Ya, ini. Nah, sekarang kalau ingin mengatur tingginya 800 berarti tinggi layarnya. Nah, kita isikan layer height, layer top ya, topnya saya isikan get virtual height ya, dikurangi ukuran pesawatnya. Dikurangi ukuran pesawat berarti get sprite height, ukuran tingginya. Nah, di sini tinggal Anda ganti jadi layer top. Layer top. Nah, get sprite G player. Ya, ingat ya kalau ingin berhubung dengan sprite harus isikan sprite ID-nya. Nah, ini posisinya. Nah, ini kira-kira untuk penentuan posisi dulu.
Ya, jadi nggak, sekali lagi ini banyak lebihnya ke logika gitu. Jadi pastikan membuat kodenya itu bertahap seperti ini, jangan langsung sekalian nanti terakhir baru dicoba. Nah, setelah itu sekarang move-nya gitu. Sekarang move-nya bagaimana bergeraknya. Untuk bergerak saya gunakan di sini function ya, function player move ya. Nah, player move ini berarti nanti kita akan dimasukkan di perulangan gitu. Kalau ini kan membuat sprite kan kita masukkan di sini, kita masukkan di luar perulangan karena dia pertama kali saja dipanggil. Tapi kalau move ini dia dipanggil nanti setiap perulangan. Jadi kita player move-nya di sini. Ya, player move. Kalau misalkan ini saya sementara isikan print bergerak ya. N function ya, kebanyakan N function. Nah, di sini. Ini kecampur bahasa pemrograman lain ini. Nah, bergerak gitu. Nah, bergerak sebelumnya sudah ajarkan ada nama get joystick position, ada get joystick X, get joystick Y gitu. Nah, kalau kita menggunakan tombol keyboard kita menggunakan ASDW ini. Nah, ada juga lagi satu namanya get direction get direction X sama get direction Y. X itu maksudnya X itu jadi kiri kanan itu. X itu kiri kanan kita menggunakan tombol navigasi di keyboard. Tombol tanda panah navigasi di keyboard. Kalau sebelumnya menggunakan joystick itu kita menggunakan ASDW gitu. Nah, nanti Anda silahkan maunya seperti apa gitu. Yang jelas kalau di laptop lebih enak kalau misalnya kita menggerakkannya pakai tombol navigasi ini. Kita gunakan tombol tanda panah daripada menggunakan ASDW ini. Gitu. Nanti kita mungkin menggunakan ASDW ini untuk tombol tombol untuk menembakkan laser atau yang lainnya nanti silahkan di sini. Nah, untuk bergeraknya kita gunakan angka. Nanti kebiasaan Anda gimana Anda membuat game gitu. Mungkin Anda yang sudah sering main game sudah tahu. Nah, di sini tentunya posisi dari player ini nanti kita akan tambah seperti yang sebelumnya. Nah, saya ini kan posisi ini akan kita nanti pakai di beberapa fungsi. Silahkan nanti dibuat di global dulu. Di global sini G player X. Jadi posisi X dari playernya saya isi 0. Global G player Y. Nah, G player X, G player Y. Nah, ini nanti bisa digunakan di sini. Nah, sehingga sini Anda gunakan boleh G player X. Di sini adalah G player Y. Nah, di sini Anda gerakannya itu di sini. Gerakannya di sini. Ya. Boleh di sini ya. G player X, G player X, G player Y. Ya, di sini dia bergeraknya. Nah, ini untuk mengatur posisi di mana GX sama GY-nya, ini untuk menggerakkannya, set posisinya. Nah, apa yang dilakukan di player move ini? Kalau Anda menggunakan mencet tombol kanan, ya ke kanan di sini, kanan atau kiri yang jelas horizontal. Jadi G player kita tambahkan G player X itu sama dengan G player X ditambah dengan berapa? Get direction X. Nah, get direction X. Seperti yang sebelumnya kalau direction itu cuma 0 min 1 sampai 1 saja. Kalau Anda gerakkan terlalu sedikit nanti dia akan geraknya lambat. Anda boleh kalikan berapa 10 misalkan sini biar dia agak cepat. Nah, kita akan coba gerakkan di sini. Ya. Kalau Y-nya berarti ya di sini ditambah 10 Y-nya. Ya. Ini sudah saya buatkan terstruktur, artinya ini akan project yang kita lanjut terus nanti. Sehingga nanti penentuan nama variabelnya pun harus konsisten dari awal sekarang. Jangan sampai nanti Anda bingung dengan nama variabel ataupun dengan nama fungsi. Nah, masalah sekarang sini. Ini ada batas layar. Kalau yang ini kan batasnya 0, ini sampai 600. Kalau lebih kecil dari 0,
otomatis nanti tidak bisa ke kiri lagi. Nah, kita gunakan kondisi ini. Ya. Jika G layer X itu lebih kecil dari 0, ya, maka G layer X kita sama dengan 0. Kalau tadi kan dikurangi terus, sekarang enggak, tetap dia 0, jadi tetap di kiri. Nah, ya Anda menggunakan tanda panah kiri, dia tetap ke kiri. Di sini posisinya. Kalau kanan bagaimana? Nah, posisi yang paling kanan di sini itu bukan posisi 600, tetapi 600 dikurangi lebar pesawat. Ketika kalau 600 ini berarti pas dia hilang. Kan nanti pesawat nggak boleh hilang. Harus dikurangi dengan lebar pesawatnya. Sehingga nanti di sini untuk kanannya, ya, jika G layer X-nya itu lebih besar dari lebar lebar layar, berarti gap virtual width dikurangi lebar pesawat. Jadi di sini get sprite width, ya, dari G layer. Nah, jika dia lebih lebar dari lebar layar dikurang lebar pesawat, ya, berarti pas tepat di sebelah kanan, maka di sini lebarnya itu kita tetapkan segini, ya. Maka G layer X-nya itu sama dengan ini. Nah, pas. Nah, ini posisinya bukan 600 tapi 600 dikurangi lebar player. Jadi sini artinya 600 dikurangi lebar player kurang 70. Nah, di sini. Itu kiri kanan. Nah, atas bawahnya juga sama. Atas bawah sekarang. Kalau atas berarti dia jika posisi pesawat ini kan karena di atas ini ya. Ini kan 0 posisi atas. Jika kurang dari 0 biar tidak bisa. Nah, sehingga di sini Anda tambahkan jika G player Y lebih kecil dari 0, ya, maka G player Y-nya sama dengan 0. Tidak boleh lebih kecil dari 0. Nah, pas di sana, nggak bisa gerak lagi di sana. Nah, kalau di bawahnya gimana? Kalau di bawahnya ini posisinya harus di sini tepat. Artinya lebar layar, bukan lebar layar, tapi lebar layar dikurangi tinggi pesawat. Nah, ini hampir sama dengan ini. Nah, saya copy saja. Jika player Y lebih besar dari tinggi layar, ya, tinggi layar dikurangi tinggi pesawat, ya, maka kita tetapkan ini. Posisinya adalah ini, yang Y-nya. Nanti pelan-pelan saja ya, jangan langsung di copy semua codingnya. Nah, ini ke atas, stop ke bawah. Nah, dan semuanya. Nah, ini kira-kira pertemuan awal. Jadi silahkan nanti lebih dipahami tentang ini. Nanti untuk pertemuan berikut mungkin akan lebih sulit, terutama akan logika tentang penentuan posisi dan lebar ini. Jadi dari sekarang silahkan buat konsisten, namanya apa, gambarnya pun harus gambar yang sesuai keinginan Anda. Nanti jangan dirubah-rubah di belakangnya, akan Anda ribet, terutama kalau misalnya gambarnya beda lebarnya, beda tingginya kan berpengaruh nanti. Nah, itu kira-kira nanti ini dari pertemuan sekarang adalah Anda load script, ditaruh dalam function di file yang berbeda, kemudian menggerakkannya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita belajar bagaimana kelihatan ini bergerak. Jadinya layar backgroundnya bergerak, kemudian kita bisa menembakkan laser atau yang lainnya. Nah, itu kira-kira, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.